Untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran, saya akan memaparkan tentang media pembelajaran untuk anak autisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggreni, mahasiswa RPL angkatan 2023 Universitas Adibuana, Surabaya. Autisme sendiri yaitu gangguan perkembangan pada otak yang menyebabkan kesulitan perkembangan dalam interaksi sosial, komunikasi, serta merespon lingkungan secara tepat. Autisme, karakteristik autis tidak bisa dihilang lebih karena stimulasi yang tepat dan lebih adaptif dan support sistem yang baik. Autis tidak bisa sembuh karena gangguan perkembangan pada otak. Gejala autis sendiri yaitu yang pertama hambatan komunikasi, yang kedua hambatan interaksi sosial, dan yang ketiga yaitu minat terbatas pada perilaku repetitif. Karakteristik autisme sendiri yaitu kesulitan dalam menjalani interaksi sosial, yaitu kesulitan dalam timbal balik sosial emosional. Yang selanjutnya yaitu kesulitan dalam perilaku komunikasi nonverbal. Yang terakhir yaitu kesulitan dalam membangun dan memelihara dan memahami hubungan sosial. Kemudian yang B yaitu minat terbatas pada perilaku yang berulang, yaitu 1. Gerakan motorik, penggunaan objek atau wicara yang berulang, seperti mengepakkan tangan dan ekolalia. Yang kedua yaitu terpaku pada rutinitas yang tidak fleksibel atau perilaku verbal non-verbal yang bersifat ritual. Yang ketiga yaitu minat yang sangat terbatas dengan intensitas fokus abnormal. Kemudian yang keempat yaitu hiper atau hiperaktif terhadap rangsangan sensori atau minat yang tidak biasa terhadap aspek sensori lingkungan. Terapi untuk anak autisme yaitu terapi perilaku, terapi wicara, terapi okupasi, terapi komunikasi, dan sensori integrasi. Yang selanjutnya yaitu media pembelajaran autis. Yang pertama adalah benda asli atau nyata. Media ini digunakan untuk mengajarkan nama-nama benda. Misalkan memperkenalkan kursi, meja, tas, dan pensil. Sehingga anak dengan mudah mengetahui nama-nama benda yang dimaksud. Media belajar yang cocok untuk anak autis yaitu 1. Kartu huruf, 2. Kartu kata, 3. Kartu angka, yang ketiga yaitu kartu terapi wicara, kemudian ragam jenis puzzle, yang selanjutnya konsentrasi mekanik, menara gelang, serta menara segitiga. Metode pembelajaran yang berkembang saat ini yaitu ABA, yaitu pendekatan untuk memahami dan mengubah perilaku. ABA bukanlah terapi yang namun serangkaian strategi dan teknik untuk mengajarkan keterampilan baru dan mengurangi persoalan perilaku anak dengan ASD. TEACH atau Treatment and Education of Autism and Related Communication Deficient Children, yaitu pendekatan pengajaran terstruktur yang didasari oleh pemikiran bahwa lingkungan yang harus diadaptasi untuk anak dengan ASD bukan anak yang beradaptasi pada lingkungan. Contoh media pembelajaran autis yang bermanfaat. 1. Benda asli. Media pembelajaran autis yang pertama adalah benda asli atau nyata. Media ini digunakan untuk mengajarkan nama-nama benda, misalnya memperkenalkan kursi, meja, tas, pensil, menghapus, sehingga anak dengan mudah mengetahui nama-nama benda yang dimaksud. Hal tersebut akan lebih baik dibanding dengan menjelaskan secara teori. Misal, meja itu berkaki 4, terbuat dari kayu tanpa ada bendanya. Yang kedua yaitu gambar. Media gambar bisa dibilang sangat populer untuk mengajarkan sesuatu di mana anak bisa langsung melihat sehingga terdapat pengalaman visual yang dimiliki anak.
Media ini bisa menjadi solusi dalam mengajar anak autis mengenai nama benda yang tidak bisa diterangkan dengan benda langsung, misalnya gambar gunung atau bentang alam lainnya. Yang ketiga yaitu video. Video bisa dibilang menjadi media yang sangat efektif dalam mengajarkan sesuatu karena merupakan perpaduan audio dan visual di mana bisa mempermudah anak menangkap materi. Kita bisa menggunakan video untuk mengajarkan. Contohnya, peristiwa alam seperti proses atau tahapan terjadinya hujan. Yang keempat yaitu kalender interaktif. Autis biasanya memiliki tingkat inisiatif yang sangat rendah, sehingga diperlukan media belajar yang bisa mengatasi hal tersebut dengan salah satunya dibuatkan jadwal aktivitas rutinitas harian. Nah, salah satunya dengan kalender interaktif di mana bisa diisi harian oleh anak dan dikerjakan. Media ini sangat bermanfaat agar setiap hari ada aktivitas atau kegiatan yang bisa dilakukan anak di rumah. Media selanjutnya yaitu kartu terapi wicara. Kartu terapi wicara ini bisa digunakan untuk melatih anak berbicara karena kita tahu anak autis mengalami hambatan berkomunikasi dan interaksi sosial, sehingga bisa dilatih dengan media ini secara bertahap dan konsisten. Kartu terapi wicara bertujuan untuk melatih anak berbicara untuk perkembangan komunikasinya. Penggunaan media ini harus dilakukan bertahap dan secara konsisten.